Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Calhanoglu, Milan kena karma. Gelar Piala Super Italia seolah menjadi ajang balas dendam Inter setelah gagal mempertahankan gelar Liga Italia akibat direbut oleh Milan. Calhanoglu merupakan mantan pemain Milan yang pindah ke Inter awal musim lalu. Ia mengungkap menyeberang ke Inter karena ingin meraih Scudetto. Yang juara malah Milan. Tak pelak ia menjadi bahan olok-olokan pemain Milan usai meraih Scudetto. Olok-olok ini tampaknya masih membekas untuk Calhanoglu. Pria asal Turki ini mengatakan bahwa Milan kena karma. Calhanoglu kini jadi pihak yang bergembira usai Inter membantai Milan untuk juara Piala Super Italia. Puja-puji Totti untuk Dybala. Francisco Totti senang Paulo Dybala gabung AS Roma. Totti menilai Roma pantas punya pemain sekaliber Dybala. Dybala gabung Roma pada musim panas lalu secara cuma-cuma. Dybala membayar dukungan tersebut dengan performa sip. Tak jarang mantan pemain Palermo itu jadi penentu untuk Roma. Dybala itu fenomenal, seorang pemain dengan level yang berbeda dan selalu membuktikan nilainya. Kami senang bisa memilikinya di Roma. Kami menikmati performanya, ujar Totti kepada Sport Mediaset. Chelsea masih butuh striker. Chelsea sudah berbelanja besar sepanjang musim ini, tetapi dinilai masih kekurangan sesuatu. The Blues masih butuh sosok penyerang tengah. Pasalnya Pierre-Emerick Aubameyang gagal memenuhi harapan mendatangkan gol-gol. Sementara Armando Broja cedera sampai musim berakhir dan praktis tak ada lagi penyerang tengah murni di tim. Ada rumor yang mengkaitkan Chelsea dengan Marcus Thuram, tetapi mantan bek Chelsea Frank Leboeuf menilai Thuram bukan sosok yang tepat karena lebih banyak bermain dari kiri dan beroperasi di belakang ujung tombak. Guardiola tak mau Manchester City overthinking soal persaingan gelar. Manchester City tertinggal makin jauh dari Arsenal dalam persaingan gelar Premier League. Pep Guardiola menegaskan tak perlu ada yang dikhawatirkan. Dalam tren negatif dan seret-nya gol Haaland, Manchester City akan diuji Tottenham Hotspur di Etihad Stadium Jumat dini hari nanti. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengakui timnya punya desakan lebih besar untuk meraup 3 poin. Baginya yang terpenting saat ini adalah fokus dari pertandingan ke pertandingan, mengesampingkan persaingan gelar terlebih dahulu. Di balik remuknya Real Madrid, kepedean lepas Casemiro ke MU. Los Blancos terlihat gampang sekali dikalahkan pasca Piala Dunia. Bagaimana tidak, Madrid cuma menang 2 kali dari 5 laga terakhir di waktu normal. Menang sekalipun juga tidak dengan cara meyakinkan. Madrid melepas palang pintu lini tengah. Casemiro musim panas kemarin dan keganasan serta kematangan sang gelandang bertahan ternyata amat dirindukan di Santiago Bernabeu. Sementara Modric dan Toni Kroos gagal memberikan penampilan terbaik mereka dalam beberapa pekan terakhir. Oleh karena itu, Madrid jadi terlihat salah jual Casemiro musim panas kemarin. Casemiro berjaya di Manchester United, sementara penggantinya di Bernabeu, Aurelien Tchouameni, tampil belum meyakinkan. Liverpool versus Chelsea, klub berharap Nunes bisa dimainkan lagi. Di saat Nunes butuh mengasah keterampilannya mencetak gol, Nunes malah tak bisa berlatih. Pasalnya sejak pekan lalu ia harus beristirahat karena mengalami cedera hamstring. Usai laga lawan Wolverhampton, Jurgen Klopp menegaskan dirinya tak akan memilih pemain yang sama di laga berikutnya menghadapi Chelsea. Ia hanya akan memilih pemain yang benar-benar siap dimainkan. Klopp lantas berharap dalam susunan pemain yang dimainkan lawan Chelsea nanti, ia bisa menempatkan nama Darwin Nunes. Pasalnya kondisi pemain Uruguay itu sudah semakin membaik belakangan ini. Cekcok panas, Anthony dan Bruno Fernandes saling lempar makian kasar di laga lawan Crystal Palace. Kegagalan Manchester United menang pada duel lawan Crystal Palace menyisakan beberapa cerita menarik
Salah satunya adalah keributan yang terjadi antara Anthony dan Bruno Fernandes pada babak pertama. Pada menit ke-28 terjadi miskomunikasi antara mereka berdua yang menghasilkan tendangan gawang untuk Palace. Setelah itu ada kata-kata yang diucapkan Fernandes. Anthony terlihat tidak terima dan membalas. Keduanya sempat terlibat cekcok. Menurut Mirror, Anthony membuat makian yang kasar untuk Fernandes. Setelah itu Fernandes sempat membalas Anthony lagi. Menilai debut Wout Weghorst di Manchester United, badan doang gede, tapi duel sering kalah. Wout Weghorst memainkan debutnya bersama Manchester United pada duel lawan Crystal Palace. Bermain sejak menit awal, bomber berusia 30 tahun itu dibilang belum mampu memberikan kontribusi optimal. Weghorst dalam beberapa momen membuat serangan United sedikit lebih lambat. Selain itu, Weghorst acap kali kesulitan untuk bisa mengimbangi kecepatan Rashford dan membuat opsi lini depan menjadi berkurang. Dengan postur besar yang dimiliki, Huskors mencatat Weghorst hanya menang dalam 1 kali duel area dari 4 duel yang dilakukan. Timo Werner beri wejangan buat calon pemain Chelsea, Christopher Nkunku. Timo Werner menjabarkan alasannya meninggalkan Chelsea dan memperingatkan Nkunku bahwa The Blues ada di level berbeda dengan Leipzig. Saya bukan bagian dari rencana pelatih lagi, kata Werner tentang alasan dibalik kepergiannya saat Thomas Tuchel masih memegang kendali. Saya memberitahu dia tentang pengalaman positif dan negatif. Di Chelsea, Anda jangan bermain seperti yang Anda lakukan di RB Leipzig karena ada lebih banyak persaingan. Tidak hanya lapangan, tetapi juga secara mental. Italia punya bakat seperti Bellingham, tetapi jarang main. Roberto Mancini mengungkapkan Italia sebenarnya tak kekurangan bakat muda sepotensial Jude Bellingham, namun mereka tak berkembang karena jarang bermain. Mancini merasa klub-klub besar Italia tak menaruh kepercayaan kepada para pemain muda. Hal berbeda terjadi di Inggris, Belanda, dan Jerman. Masalahnya bukanlah soal bakat, tetapi bagaimana membiarkan mereka berkembang. Kami memiliki pemain muda dengan kualitas, tetapi mereka kurang pengalaman, ujar Mancini. Marco Verratti bicara arti penting Prancis bagi dirinya. Marco Verratti mengungkapkan arti penting Prancis bagi dirinya. Tidak heran ketika ia merasa bahwa Prancis telah menjadi bagian dari dirinya setelah tumbuh dan berkembang di sana dalam rentang waktu yang sangat panjang. Saya masih orang Italia, jadi saya masih dipanggil Marco, tetapi Prancis adalah bagian dari diri saya. Negara ini telah memberi saya banyak hal. Saya tumbuh di sini, membangun sebuah keluarga. Hari ini saya telah menjadi seorang pria. Saya telah menjalani bagian penting dari hidup saya di Prancis, kata Verratti. Gabung Wolves, Pablo Sarabia kirim pesan ini untuk pendukung PSG. Pablo Sarabia memutuskan untuk hengkang ke Wolverhampton Wanderers setelah gagal mendapatkan tempat secara reguler di Paris Saint-Germain musim ini. Ia belum mencetak satu pun gol dalam 19 penampilannya musim ini, di mana rata-rata ia hanya bermain sebagai pemain pengganti. Sarabia mengenang masa singkatnya di PSG dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pendukung klub atas dukungan mereka. Terima kasih atas rasa hormat dan dukungan yang diberikan kepada saya. Semoga yang terbaik untuk Anda. Terima kasih PSG, tulis Sarabia. Bos Brighton beri kecaman untuk agen Leandro Trossard. Leandro Trossard dipaksa untuk berlatih sendiri karena ketegangan antara pemain dan manajer yang meningkat bulan ini. Agennya Josie Comher marah atas nama kliennya, menuduh De Zerbi menindas Trossard. Tetapi De Zerbi akan mengulurkan tangannya dan mengisyaratkan sang pemain masih bisa memiliki masa depan di Brighton. Tidak ada hal serius yang terjadi dengan Trossard. Mungkin agennya ingin menjualnya dengan biaya transfer yang lebih rendah. Jika Trossard ingin bergabung kembali dengan kami, saya dengan senang hati akan melatihnya, ujarnya. Mykhailo Mudryk sudah tidak sabar lakoni debut untuk Chelsea. Rekrutan baru Chelsea Mykhailo Mudryk mengatakan dia tidak sabar untuk bermain di Premier League saat Graham Potter mempertimbangkan apakah akan memberikan debutnya kepada sang pemain melawan Liverpool akhir pekan ini. The Blues berharap Mudryk dapat membantu kebangkitan mereka.
Saya sangat senang berada di sini dan menjadi bagian dari proyek Chelsea. Setiap pertandingan di Premier League sangat sulit, tetapi saya sangat tidak sabar untuk memulai di sini, kata Mudryk. Thomas Tuchel siaga apabila Tottenham ditinggal Antonio Conte. Sejak dipecat oleh Chelsea pada bulan September silam, Thomas Tuchel sampai sekarang belum bekerja untuk klub manapun. Laporan terbaru dari Evening Standard menyebutkan jika pria asal Jerman tersebut siap kembali melatih di Premier League dengan Tottenham Hotspur sebagai tujuan selanjutnya. Di kubu Tottenham Hotspur sendiri, tim asal London Utara itu sebenarnya saat ini sudah punya nama Antonio Conte sebagai manajer tim. Namun kontrak Conte di Tottenham Stadium akan habis pada 30 Juni mendatang. Bayern Munich bakal ajukan tawaran untuk Harry Kane di musim panas 2023. Bayern Munich terus berusaha untuk mendatangkan striker andalan Tottenham Hotspur Harry Kane ke Allianz Arena. Akan tetapi menurut kabar yang dihimpun Matt Law dari The Telegraph, di Bavarian kemungkinan besar baru akan mengajukan penawaran untuk Kane pada musim panas 2023 mendatang. Menurut Direktur Olahraga Tottenham Hotspur Danny Levy, mereka akan menuntut biaya sekitar 100 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah untuk melepas Harry Kane pada musim panas tahun ini. Juara Piala Super Italia, Simone Inzaghi puji performa Inter. Inter Milan berhasil merengkuh trofi pertama mereka pada musim ini pada pertandingan Piala Super Italia kontra AC Milan. La Beneamata mengalahkan AC Milan dengan skor telak 3-0. Sesaat setelah laga usai, Simone Inzaghi memberikan komentarnya. Sang manajer memberikan pujian bagi penampilan apik para pemainnya. Para pemain menunjukkan penampilan yang sempurna, kami terlihat tajam dan sangat solid. Target pertama kami musim ini adalah trofi ini, jadi sangat menyenangkan bagi seorang pelatih untuk melihat semuanya sesuai dengan harapan, ujar Inzaghi. Ancelotti bantah komentar yang sebut era kesuksesan Real Madrid sudah berakhir. Performa Los Galacticos di awal tahun 2023 ini menyebabkan para fans dan komentator sepak bola menyebut era kesuksesan Real Madrid telah memasuki akhir. Komentar ini tak lepas dari usia pilar penting mereka, yang sudah memasuki usia 30 tahunan. Menanggapi hal tersebut, Carlo Ancelotti serta-merta menampik bahwa era Real Madrid sudah selesai. Beberapa pemain memang akan mencapai akhir dari karirnya, tetapi yang lain akan masuk menggantikan mereka. Daripada menyebut ini sebagai akhir dari era Real Madrid, saya justru merasa ini adalah awal mula dari era yang baru, tutur Ancelotti. Petani buat pola wajah Messi di ladang jagung. Seorang petani di Argentina menanam benih jagung dengan pola wajah Lionel Messi sebagai bentuk penghargaan untuk La Pulga yang sudah menjuarai Piala Dunia 2022. Ladang di Los Condores di Provinsi Córdoba telah ditaburkan benih menggunakan algoritma yang menghitung di mana benih perlu ditanam sehingga ketika jagung tumbuh dapat membentuk wajah Messi yang berjanggut. Maximiliano Spinazzi mengakui dirinya membuat wajah Messi di ladang jagung sebagai bentuk penghargaan untuk La Pulga. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!